Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Nursihan. Saya adalah mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya berNIM 17612011416. Saya jurusan manajemen dan sekarang saya semester 6. Kelas saya adalah BP2K. Kali ini saya membuat video tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, yang mana presentasi tersebut saya ambil dari buku teori dan praktek pengambilan keputusan yang ditulis oleh dosen saya sendiri, yaitu Bapak Dr. Hamdani SEMMMAK. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, yang dimana etika yang pertama adalah etika dalam bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani atau diambil dari kata ethos atau jamaknya yaitu taita, yang berasal dari adat istiadat atau kebudayaan. Etos ini juga dapat diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Komponen-komponen budaya organisasi mencakup nilai yaitu value dan keyakinan belief. Yang kedua, pertimbangan etika dan perilaku organisasi, di mana pertimbangan etika dapat menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Keputusan juga dilakukan oleh manajer dengan pertimbangan etika. Pertimbangan etika menjadi prinsip pokok organisasi. Yang ketiga adalah pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa penjelasan tentang pendekatan etika. Yang pertama adalah pendekatan manfaat. Apa itu pendekatan manfaat? Pendekatan manfaat adalah pertama kali dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Ia berpendapat bahwa perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari dua atau lebih keputusan yang diambil. Yang kedua yaitu pendekatan individualisme, yang mana menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral. Pendekatan hak-hak moral adalah pendekatan etika yang memandang bahwa keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Penekanannya terletak pada penghargaan hak asasi manusia sebagai landasan berpikir dalam pengambilan keputusan, di mana manusia memiliki hak asasi yang harus kita hargai. Yang keempat adalah pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan adalah menyatakan bahwa keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Berbagai bentuk keadilan diantaranya keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan kompensatori, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Apa yang disebut dengan tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial adalah lahir dari kesadaran moral individu atau organisasi dalam sebuah tindakan nyata untuk mencapai kesejahteraan. Secara formal, didefinisikan sebagai kewajiban manajemen untuk membuat suatu pilihan dan mengambil tindakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial adalah konsep lama yang kembali populer karena adanya praktisi bisnis perkembangan lingkungan sosial, yaitu pada tahun 1955 seorang pemerhati sosial bernama Robert Owen telah mengemukakan tentang perlunya perhatian perusahaan pada masyarakat lingkungan perusahaan.
Perusahaan juga akan mendapatkan manfaat dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk perhatian kepada masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan. Sebagai contoh, pemberian beasiswa pada putra dan putri karyawan yang berprestasi, sumbangan buku pelajaran bagi sekolah dasar, pembangunan jembatan, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, sesuai dengan ketentuan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak secara jujur dan tepat pada waktunya. Selanjutnya yaitu manusia dan rasionalitas. Apa itu? Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap keputusan manusia selalu mempertimbangkan aspek rasionalitas, yang artinya manusia selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai utilitasnya atau nilai manfaat. Pandangan rasionalitas mengasumsikan bahwa para pengambil keputusan memiliki kapasitas intelektual dan mental yang mampu untuk mengolah seluruh informasi dan mengevaluasi seluruh alternatif. Para pembuat keputusan pada kenyataan sehari-hari memiliki keterbatasan untuk menguasai penuh terhadap suatu peristiwa untuk terwujud. Kenapa disebabkan hal itu? Karena adanya kerumitan lingkungan bisnis, menjadikan informasi tentang sejumlah variabel dan elemen peristiwa yang butuh sebagai acuan dalam penetapan alternatif sosial yang tidak tersedia secara sempurna. Oke, selanjutnya, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Apa itu? Nah, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan ini tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang perilaku organisasi. Sebab, perilaku menjadi rujukan dan paduan untuk meningkatkan peran etika dalam organisasi, terutama pada saat pengambilan keputusan, sehingga perilaku tidak etis dalam pengambilan keputusan dapat dihindari. Perilaku menjadi rujukan dan panduan untuk meningkatkan peran etika dalam organisasi, terutama pada saat pengambilan keputusan. Etika merupakan dimensi moralitas atau nilai sebagai cara pandang terhadap sebuah standar moral dan nilai tertentu. Merupakan studi pilihan yang benar atau salah, baik ataupun buruk. Nah, di sini juga kita bisa menentukannya. Oke, selanjutnya, permasalahan terkait dengan etika bisnis. Permasalahan apa? Permasalahan ini sering dijumpai dalam praktik bisnis dalam etika dan tanggung jawab perusahaan. Apa saja? Permasalahan yang pertama, ditemukannya tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Contohnya, pembuangan limbah pabrik, pemberian lahan perusahaan dengan harga yang tidak sesuai. Kedua, perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah umur. Yang ketiga, melakukan PHK tidak jujur dan tanpa sebab. Yang keempat, perusahaan tidak memberikan jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan bagi karyawannya. Baiklah, kita sudah masuk yang kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari bab 4, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan adalah merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima. Untuk mendapatkan membedakan mana perilaku yang baik dan tidaknya, pertimbangan etika menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Etika merupakan dimensi moralitas atau nilai sebagai cara pandang terhadap sebuah standar moral dan nilai tertentu. Jadi, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan aspek rasionalitas. Jadi, semuanya saling terkait antara perusahaan, masyarakat, karyawan, dan lingkungan sekitarnya. Baiklah, cukup sekian presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.